Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Novi Reliansi Hartika akan mempresentasikan aktualisasi core value ASN berakhlak dengan judul Microlearning Pelaksanaan Kegiatan Fogging Fokus Pengendalian Demam Berdarah Dengue. Menurut WHO, tahun 1970, wabah DBD endemik di 100 negara. Di Indonesia, kasus DBD tercatat 45.387 kasus, dengan tingkat kematian akibat DBD sebanyak 432 kasus, dan tersebar di 449 kabupaten atau kota di 34 provinsi. Salah satu cara untuk pengendalian DBD yaitu dengan dilakukan fogging. Konsep fogging merupakan salah satu metode aplikasi dalam pengendalian vektor DBD, di mana kasus terkonfirmasi dan telah dilakukan PE. Selanjutnya, fogging diharapkan dapat menurunkan populasi vektor dalam waktu yang singkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan dua jenis fogging, yaitu yang pertama, fogging fokus. Fogging fokus adalah pengasapan terfokus pada daerah tempat ditemukan penderita DBD. Yang kedua, yaitu fogging massal. Fogging massal adalah pengasapan secara serentak dan menyeluruh pada saat terjadi kejadian luar biasa atau KLB. Tujuan dilakukannya fogging adalah untuk menekan penyebaran DBD yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti dan memutus rantai penularan DBD. Adapun manfaat dari fogging yaitu 1. Untuk mengendalikan nyamuk dewasa, 2. Untuk mengendalikan penyebaran penyakit DBD, 3. Untuk mengurangi resiko terkena demam berdarah dengue atau DBD. Selanjutnya kita masuk ke tahap persiapan. Adapun alat-alat yang digunakan pada saat pelaksanaan fogging. Yang pertama, fogging mesin atau fogging generator dan kelengkapannya. Kedua, jerigen plastik volume 20 liter. 3. Jerigen plastik volume 5 liter. 4. Alat penakar 1 liter. 5. Ember plastik. 6. Corong bersaring. 7. Alat pelindung diri. 8. Alat tulis mikroskop. 9. Meteran. 10. Hygrometer. 11. Anemometer. Kemudian bahan yang digunakan untuk pelaksanaan fogging, yang pertama pestisida cair malation 96%, yang kedua bahan pelarut solar, yang ketiga bahan bakar bensin, yang keempat batu baterai 4 buah, yang kelima serbet tisu, 6 sabun cuci, 7 pewarna minyak, 8 kertas saring wetman. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh cara membuat campuran insektisida dengan pelarutnya. Bahan aktifnya malation. Yang pertama, ambil wadah atau jerigen dengan volume 10 liter, takar insektisida sebanyak 500 ml dan tuangkan ke dalam jerigen tersebut. Yang kedua, isi jerigen yang telah terisi insektisida tersebut dengan solar sebanyak 950 ml atau 9,5 liter. Maka jadilah larutan solar campur insektisida sebanyak 10 liter. Larutan ini bisa dipakai untuk area seluas 1 hektar. Ada 4 tingkat pelindung diri dari insektisida. Yang pertama, highly chemical resistant, yaitu tidak lebih dari 8 jam kerja, harus dibersihkan dan dicuci setiap selesai bekerja. Kedua, moderate chemical resistant, digunakan 1-2 jam kerja, harus dibersihkan atau diganti apabila waktu pemakaian habis. Yang ketiga, slightly chemical resistant, dipakai tidak lebih dari 10 menit. Yang keempat, non-chemical resistant, tidak dapat memberikan perlindungan diri terhadap pemaparan, tidak dianjurkan untuk digunakan. Selanjutnya, jenis perlengkapan pelindung diri yang akan dipakai pada saat pelaksanaan fogging yaitu baju terusan berlengan panjang, celana panjang, kaos kaki, baju terusan coverall, kacamata atau goggles, face shield, sarung tangan, sepatu boot, dan masker. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan fogging fokus.
Adapun kriteria dilakukannya fogging rumah yaitu daerah atau lokasi endemis malaria tinggi. Selanjutnya yaitu desa kejadian luar biasa ditemukannya kasus DBD. Sebelum melakukan fogging, perlu dilakukan persiapan sebelum pengasapan atau fogging. Yang pertama, yaitu 1 hari sebelum pelaksanaan fogging, PSN dan penyuluhan keliling di wilayah yang akan difogging. Kedua, pada hari pelaksanaan sebelum fogging dilaksanakan, semua tempat penampungan air dikosongkan. 3. Tenaga fogging adalah tenaga terlatih dan memakai APD pada saat pelaksanaan fogging dan ada surat perintah kerja atau surat tugas dari kepala puskesmas setempat. Tahap selanjutnya yaitu mesin yang dipakai harus berstandar SNI atau WHO. 5. Insektisida yang digunakan terdaftar di Kemenkes atau Kementerian Pertanian. 6. Buat larutan insektisida sesuai dengan dosis atau takaran yang benar. Tahap selanjutnya perlu dilakukan koordinasi dengan pihak desa atau kepala desa agar warga juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan fogging dengan menunjuk salah satu pamong atau perangkat atau warga sebagai pendamping petugas fogging. Selanjutnya yaitu tahap pendampingan di mana pendamping mempunyai tugas memastikan bahwa rumah warga yang akan difogging 1. Mempunyai makanan dan minuman harus disimpan di tempat yang tertutup rapat, misalnya di dalam lemari. Yang kedua, kompor dan lampu yang berbahan bakar minyak yang menyala harus dimatikan. Yang ketiga, bahan yang mudah terbakar berupa premium dan lainnya hendaknya diamankan atau disimpan. Yang keempat yaitu binatang piaraan seperti burung, ayam, kucing, anjing dan hendaknya dikeluarkan dari rumah. Untuk ikan dan akuarium bisa ditutup rapat. Yang kelima yaitu mainan anak-anak hendaknya disimpan di tempat yang aman dari percikan atau semprot pengasapan fogging. Tahap selanjutnya yaitu cara kerja persiapan alat. Yang pertama, tangki bahan bakar diisi dengan bensin sebanyak volume tertentu. 2. Tangki solusi diisi dengan solar yang telah diberi pewarna dengan volume tertentu. 3. Pasang nozzle sesuai nomor atau seri yang telah ditentukan, demikian juga baterainya. 4. Tempatkan fogging mesin pada tempat yang telah ditentukan, sedapat mungkin hindarkan dari pengaruh angin. Yang 5, yaitu tempatkan kertas saring wetman di depan moncong fogging mesin dengan jarak yang berbeda, kurang lebih 5-100 meter. Jangan lupa tuliskan jarak masuk pada masing-masing kertas saring. Tahap selanjutnya yaitu hidupkan mesin dan buka keran solusi. Catat mulai waktu mesin hidup dan waktu membuka keran solusi. Biarkan mesin hidup dan keran solusi membuka selama 30 menit. Amati dan catat kecepatan angin, suhu, kelembapan, tinggi asap, jarak jangkauan asap. Setelah 30 menit mesin dimatikan, kemudian hitung jumlah bahan bakar dan solusi atau solar yang digunakan dengan rumus volume dipakai sama dengan volume awal dikurang volume sisa. Tahap selanjutnya yaitu kertas saring wetman diambil, kemudian masing-masing dihitung noda-noda partikel dengan mikroskop atau magnifier lens untuk menentukan partikel fogging mesin per sentimeter persegi. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan fogging. Sebelum dilakukan fogging atau penyemprotan, maka semprot permukaan dinding searah jarum jam dimulai dari pintu masuk. Selanjutnya, tutuplah pintu dan jendela ruangan yang sedang disemprot, tapi bukalah jendela dan pintu lain agar penyemprot tidak bekerja di ruang tertutup. Sesudah dilakukan penyemprotan atau fogging, hendaknya yang pertama, racun serangga yang menempel di dinding tidak dihapus. 2. Kaca dan lantai yang terkena racun dibersihkan dan racun serangga ditanam. 3. Selama 6 bulan berikutnya jangan dulu mengapur dinding. 4. Spraykan peralatan lainnya supaya dibersihkan. 5. Masuk ke dalam rumah setelah 1 jam dilakukan penyemprotan selesai. 6. Serangga yang mati setelah penyemprotan agar disapu dan dikumpulkan kemudian dikubur.
Setelah dilakukan fogging, maka perlu dilakukan supervisi atau pengawasan fogging rumah. Yang pertama, perlengkapan dan peralatan atau bahan penyemprotan. 2. Cara petugas melakukan pekerjaannya. 3. Jumlah rumah yang dapat disemprot tiap hari oleh penyemprot. 4. Pemakaian dosis atau racun serangga tiap meter persegi. 5. Kekompletan penyemprotan. Setelah dilakukan supervisi, maka tahap selanjutnya dilakukan evaluasi penyemprotan rumah. 1. Evaluasi kualitas penyemprotan. Yang A. Cakupan bangunan coverage, yaitu dianggap baik bila mencapai lebih dari 80%. B. Cakupan permukaan complete, yaitu proporsi antara luas permukaan dinding dengan jumlah luas permukaan dinding disemprot. Tahap selanjutnya yaitu 3 parameter cakupan permukaan. Yang pertama, komplit. Permukaan dinding rumah disemprot lebih dari 90%. 2. Sebagian. Luas dinding rumah yang disemprot dengan baik antara 10-90% dari seluruh permukaan dinding. 3. Tidak disemprot. Luas permukaan dinding rumah atau bangunan tidak disemprot atau disemprot kurang dari 10%. Salah satu evaluasi terhadap dampak hasil penyemprotan yaitu yang pertama, membandingkan angka kepadatan dan parity rate vektor sebelum dan sesudah penyemprotan. Yang kedua yaitu penyemprotan dikatakan berhasil jika bisa menurunkan tingkat penularan DBD. Setelah dilakukan evaluasi penyemprotan, maka perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan, di mana petugas akan mengisi formulir penyemprotan. Formulir penyemprotan ini bertujuan untuk mengetahui berapa kali penyemprotan atau fogging dilakukan di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu mengisi formulir monitoring insektisida dengan tujuan untuk mengetahui apakah insektisida yang disemprotkan resisten atau tidak terhadap nyamuk yang telah disemprot. Berikut saya akan memutarkan video pelaksanaan fogging di mana di sini terlihat petugas mulai mempersiapkan diri dengan memakai face shield dan masker, di mana masker dipasang dengan benar. Kemudian petugas memakai topi. Setelah memakai topi, dipastikan tidak ada orang lagi, petugas mulai melakukan penyemprotan ke ruangan tersebut secara merata. Petugas melakukan penyemprotan ke dalam ruangan tersebut sampai seluruh ruangan tertutup oleh asap fogging. Setelah dirasa cukup, petugas keluar dari ruangan fogging tersebut. Setelah semua ruangan melakukan fogging ke luar permukaan rumah, di mana dimulai dari bawah dilakukan penyemprotan sampai semua asap menutupi seluruh permukaan rumah yang ada di luar.
Demikianlah hasil aktualisasi core value ASN berakhlak saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.